Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kenalkan nama saya Muhammad Wibowo, Prodi Sistem Informasi UIN Semarang dengan NIM 0414853. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video tentang tugas praktek tugas 2 untuk mata kuliah jaringan komputer. Pada tugas 2 kali ini, kita akan mempelajari tentang command prompt, beberapa perintah yang kita jalankan dalam command prompt. Oke, langsung saja kita mulai untuk tugas 2 kali ini. Pertama, kita akan menuju ke command prompt. Kita bisa mengetikkan cmd, terus kita run sebagai administrator. Oke. Kita langsung ke tahapan praktek. Di sini saya sudah membuat ini laporannya, sudah saya buat laporannya, saya praktekkan saja. Yang pertama adalah perintah cd atau change directory, yaitu perintah untuk berpindah-pindah directory. Kita langsung mulai coba. Di sini kita berada pada drive C, direktorinya sistem 32. Coba kita pindah ke directory user misalkan. Kita ketikkan saja cd c user. Oke, nah di sini kita sudah berpindah dari directory sistem 32 ke directory user. Nah, kalau mau pindah ke drive D bagaimana? Ya, kita ada D. Ini kita sudah langsung menuju ke drive D, directory-nya saya, directory Wahno. Gitu. Terus selanjutnya nomor 2 yaitu perintah CRS, clear screen ya. Ini adalah perintah untuk membersihkan apa yang sudah kita tulis sebelumnya. Langsung saja tekan CRS. Oke, bersihkan. Oke, terus selanjutnya CRS dan tanda tanya ini untuk memberitahu kita bahwa CRS ini untuk apa sih gitu. CRS adalah untuk membersihkan layar. File bantuan biasanya. Langsung CRS. Clear the screen CRS. Terus nomor 4 perintah dir. Dir ini adalah perintah untuk dir dan disertai tanda tanya, yaitu untuk perintah yang menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang dibandingkan. Coba dir coba ya. Kalau dir sendiri ya, dir ini untuk menunjukkan di directory Wahno itu ada apa saja. Kalau dir ada kaitannya memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Itu menunjukkan apa saja yang bisa, komponen apa saja yang bisa dipakai dalam dir gitu ya misalnya. Lanjut. Selanjutnya yaitu ipconfig. Ipconfig ini perintah untuk menampilkan informasi IP address. IP address, SMAS, gateway, hostname, bahkan nama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. ipconfig ini menampilkan IP address, IP 6, IP 4, default gateway, SMAS, dan di sini muncul IP address. Itu diantara ipconfig. Selanjutnya ipconfig all, yaitu perintah untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig out, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Ini lebih lengkap daripada ipconfig saja. ipconfig lebih lengkap ya. Kita cek enable yes. Oke, selanjutnya ipconfig dan tanda tanya. Ini perintah untuk menambahkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Kita langsung praktekkan ipconfig. Langsung muncul. Ini ipconfig tanda tanya space. ipconfig dengan informasi dari protokol.
Oke, selanjutnya yaitu IP config release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Jadi tadi kita sudah lihat ya IP config 8. Coba kita lihat lagi IP config. Di sini kita memiliki IP config ini. Kalau kita rilis coba bagaimana config rilis. Sini langsung di reset IP addressnya. Oke. Kemudian selanjutnya IP config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Langsung katakan IP config renew. Oke, kalau mendapatkan kembali IP address yang sebelumnya dilepaskan tadi. Selanjutnya yaitu IP config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita coba katakan IP config display DNS. Ditampilkan semuanya. Lalu selanjutnya IP config fast DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Selanjutnya IP config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. IP register DNS. Oke. Kita selanjutnya masuk ke perintah ping ya. Ping ini untuk menguji apakah host itu terkoneksi ya. Coba kita ping tes ya. Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Untuk melakukan perintah ini kita dapat mengetikkan perintah ping ditambah dengan hostname-nya, atau dengan mengetikkan perintah ping ditambah dengan IP address yang akan dituju. Sebagai contoh, kita akan menguji atau mengeping pada alamat 192.168.1.36. Kita coba tadi hasilnya sukses ping send 4 terima 4 dan tidak ada yang hilang. Oke. Ini menandakan host dengan IP ini itu dalam keadaan hidup dan merespon ya. Ini makanya sekali ya macam-macam dari perintah ping ini. Ada yang ping dengan jumlah balasan tertentu, misalkan ping, misalkan kita akan mengeping tadi IP ini ya, sejumlah kita pingin 3 kali dengan sejumlah ini 100.500 bit. Coba min n ini menunjukkan berapa kali kita ingin mengirim. Nah, karena kita tulis 3, maka ini kita juga di sini 3 ya, reply ini 3 kali gitu. Bisa juga dengan ping terus menerus. Ini digunakan untuk menguji konektivitas yang kita gunakan. Ketika perintah ping ini dijalankan terus menerus ini, maka komputer akan menerima balasan secara terus menerus. Untuk menghentikannya kita bisa menekan tombol Ctrl plus C. Coba ya. Kita coba itu dengan menekan T.
ini akan terus seperti ini ya. Jadi selama tidak dihentikan ini akan terus berlanjut. Nah, cara menghentikannya yaitu Ctrl plus Ctrl C. Oke, kita lanjutkan nomor 14 yaitu perintah net start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Nah, net start. Nah, di sini itu ada 1, 2, 3, 4 kolom, ada proto, terus local address, terus foreign address, terus address state. Proto ini menunjukkan jenis protokol yang dipakai, terus local address menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer. Terus kemudian foreign address ini, kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Kemudian state, kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke nomor 15. Kita masuk ke nomor 15, yaitu tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Misalkan kita ini ya, mau ke Microsoft.com, itu lewat mana saja. Kita langsung kita search Microsoft ini. Dengan pada saat kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi buka, tipe dan kapasitas interface, terus tipe dan fungsi buka, beserta data yang dilalui berdasarkan definisi interface yang dilalui. Dari hasil tes ini kita bisa melihat ini cukup baik. Ada pesan yang muncul seperti request timeout ini. Pada hasil tes tersebut bisa berarti disitulah masalah yang terjadi pada koneksi internet. Jadi di sini ada masalahnya sehingga tidak bisa terjadi request timeout. Langsung selanjutnya kita masuk ke nomor 16, yaitu perintah pathing. Perintah pathing ini bisa disebut juga gabungan antara tracer dan ping gitu ya. Ini sudah muncul hasilnya. Tabel ini adalah DNS untuk Google. Selanjutnya yaitu nomor 17, NS Lookup. NS Lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba NS Lookup. Langsung muncul alamatnya. Ini alamatnya. Nah, ini alias alamat ini punyanya google.com. Kita lanjutkan nomor 18, yaitu Nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Nets, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, NAS, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya. Fungsinya bisa mengatur IP address, mengatur DNS. Terus untuk perintahnya sendiri kita langsung praktekkan. Coba kita praktekkan ini ya, mengubah IP. Kita cek dulu IP-nya berapa. IP oke, di sini IP4 address-nya ini ya 19 ya. Coba kita mau merubah menjadi ini ya, belakangnya 20, bisa enggak? Kita coba langsung dengan menggunakan perintah nets. Setelah kita mengetikkan nets, terus di sini muncul nets lagi. Ini kita sudah masuk ke mode interaktif dari perintah nets. Jika kita ingin merubah
IP address yang semula 192.168.1.19 kita ingin merubahnya menjadi .20 yang belakangnya, kita bisa mengetikkan interface IP set address name wifi static set address name wifi static. Oke, kalau ini terlihat langsung tidak ada pesan kesalahan, tidak ada pesan incorrect seperti tadi saya ada kesalahan tulis. Wifi-nya harusnya seperti ini, tapi saya tulis seperti ini, jadi ada pesan incorrect. Dan karena kita ini masih dalam mode interaktif dari perintah NS, kita harus keluar dulu dengan mengetikkan exit. Terus kita coba cek apakah benar IP address sudah berubah yang tadi semula ini. Kita akan juga menjadi ini. Oke, benar ya. Di sini IP address-nya sudah berubah menjadi IP address static. Tekan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 20, nomor terakhir, yaitu perintah add. Perintah ini sendiri merupakan induk dari beberapa perintah. Misalkan ada ini net user, ada net view, net use. Ini misalkan net user itu bisa kita gunakan untuk melihat atau menghapus user di user lokal. Terus ada net view ini melihat komputer atau perangkat lain di jaringan lokal. Kita coba langsung saja. Coba net view, apakah ada komputer yang terjaring di jaringan lokal kita. Nah, di sini terlihat ternyata tidak ada sistem error. Yang ini tidak ada perangkat lain yang terkoneksi. Kemudian kita coba sekali lagi net user ya, net user. Nah, ini usernya adalah administrator dengan nama pelayanan 1. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon bimbingannya. Terima kasih sudah bersedia untuk menonton video dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.